Saya percaya, di dunia ini, sebuah misteri hanya akan terungkap dengan keberanian untuk menyingkap rasa penasaran yang meluap. Sebuah misteri yang terselubung dalam imajinasi hanya akan terbuka ketika kita bertekad untuk melintasi lorong-lorong gelap di dalam sebuah labirin teka-teki yang rumit dengan petunjuk yang sedikit. Hingga hari ini, saya selalu percaya bahwa tak semua yang pernah tergambar pada peta telah terungkap sepenuhnya. Seperti halnya di sini, di sebuah hutan yang tak pernah tercatat secara administrasi karena sebuah konflik yang dijaga kerahasiaannya agar tetap tersembunyi. Banyugiri, begitulah penamaan hutan ini untuk pertama kali. Di tengah-tengah lereng yang menghijau di balik pepohonan rimbun yang tersembunyi, sekilas tak ada yang berbeda dari hutan ini, sebagaimana mestinya pemandangan di perkebunan kopi, dengan penamaan yang telah diganti untuk menutupi sebuah misteri. Sekarang, lihatlah, tepat di tengah belantara yang lebat, terdapat sebuah penanda yang begitu jelas terlihat. Pohon-pohon besar yang berbalut kain hitam dan merah, seolah-olah menandakan bahwa hutan ini adalah hutan sakral yang kerahasiaannya begitu dijaga rapat. Selayaknya sebuah pintu yang terkunci, tempat ini selalu berselimut sunyi, dengan aura nuansa yang membuat siapapun untuk berhenti melanjutkan langkah di sini. Tapi, bagaimanapun, ratusan kilometer yang telah saya lalui akan terasa sia-sia jika saya mengurungkan diri untuk menjelajahi. Apapun yang akan terjadi, saya telah bertekad untuk menghadapi. Dan sekarang, petualangan ini akan segera saya mulai. Sebagaimana yang kita ketahui, topografi wilayah daratan di ujung timur bagian barat dan utara pada umumnya adalah bentang alam pegunungan. Sedangkan daratan bagian selatan sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan lautan. Salah satu tempat teristimewa yang secara komposisi wilayah berada di dataran tinggi yang menghadap langsung ke sisi lautan adalah lereng pegunungan api purba yang terkenal dengan api birunya. Dimulai sejak era penguasaan Belanda, di sanalah biji kopi Arabica beraroma melati terbaik telah menemukan lokasi tanam idealnya. Dan sejak saat masa itu pula, dari hasil interpretasi citra lenset multiwaktu, luasan tutupan kawasan hutan telah berkurang satu persatu. Dan tentu saja, dari hasil pendataan, kecenderungan pengurangan luas hutan tutupan yang terbesar terjadi di wilayah perkebunan. Eksploitasi kopi yang semula menyasar hutan sekunder, lambat laun meluas merambah lebatnya hutan primer. Dan di saat itulah, eksistensi hutan larangan adat akan semakin tergeser. Konsep hutan kopi dengan naungan pada mulanya akan mengorbankan kawasan hutan tutupan. Masa degradasi tanah akibat pembukaan lahan setidaknya akan terjadi dalam kurun waktu 3 tahun setelah pembabatan. Sialnya, setidaknya diperlukan waktu selama 15 tahun untuk rehabilitasi kawasan. Sebuah perjudian karena meningkatnya permintaan akan kebutuhan bahan kopi di pasaran. Dan sialnya lagi, pengurangan luas hutan tutupan itu mayoritas terjadi di lereng pegunungan dengan kemiringan. Alhasil, ketika curah hujan telah berada pada fase puncaknya, dampak erosi banjir bandang akan menyasar wilayah pemukiman. Sebuah berkah harapan dan juga sebuah tantangan. Sementara mungkin dia nyune podo mati kayak agak gugur dia gugurian ikone pedo to. Pipo-pipo iki ngono wintek kok. Iki pipo gedhi pin kok. Sing ngono wis diguguri teko ning sawahe Manjai hang sawang kok. Wis jebol we.
Jadi iki kudu tuku pipa maning iki wakai kae. Bagi penduduk Darungan di Blok Banyugiri, tantangan akan pelestarian hutan bukanlah satu-satunya yang terjadi. Izin pemanfaatan dan keutuhan hutan adat adalah masalah lain yang sedang mereka hadapi. Dan berikut adalah sekelumit cerita bagaimana kisah rumit itu telah diawali. Pendudukan wilayah saat perang kolonial telah memicu pelarian dan pembukaan pemukiman penduduk di alas Sengkan. Sesuai dengan penamaan, Sengkan berarti ujung jurang dengan kemiringan. Tak ada pilihan. Penduduk pribumi yang telah terpojok dengan terpaksa bersembunyi dan membentuk koloni hunian di sudut hutan dengan kondisi yang mengenaskan. Lambat laun, pasca perang, hunian tempat persembunyian telah berubah menjadi sebuah darungan. Kemenangan kolonial telah merubah status kepemilikan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan. Agar bertahan hidup di dalam hutan pinus nelangsa itu, para penduduk pekerja paruh waktu menyambung hidup sebagai buruh. Tidak semua sudut hutan dialih fungsi menjadi perkebunan. Di ujung sunyi yang lebat, di sanalah semak belantara itu ditetapkan sebagai hutan adat. Hutan sakral dengan segala larangan sesuai dengan kearifan lokal. Saat perang masih berkecamuk, satu-satunya hiburan bagi para penduduk hanyalah pertunjukan tari. Satu-satunya pertunjukan yang mampu menghibur hati di ujung sengsara bertaruh mati. Salah satu alasan mengapa kesakralan hutan itu tetap dijaga dan dihormati adalah karena di sanalah, di salah satu sisi belantara yang sunyi, terdapat beberapa makam korban pertempuran yang salah satunya adalah makam para penari. Kesengsaraan para penduduk seakan tak pernah berhenti. Penguasaan perkebunan dari pemerintah kolonial beralih hak pengelolaan ke tangan penguasa feodal. Izin pengelolaan lahan yang selalu diajukan oleh penduduk pasca perang tak pernah mendapatkan titik terang. Hingga masanya, pada akhir tahun 2008, hutan adat mereka pun tak luput dari sasaran pembukaan lahan. Pembukaan lahan bukan saja berarti mengalih fungsi dari hutan adat menjadi perkebunan kopi. Membuka lahan berarti juga pembalakan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi sebagai penjaga sumber mata air yang alami. Motif ekonomi akan mengancam keberadaan mata air menjadi seduhan kafein hangat ke dalam sebuah cangkir. Tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh para penduduk untuk melawan keserakahan, kecuali dengan kain merah yang mereka balutkan di pohon-pohon resan sebagai tanda perlawanan di ujung nadir yang terakhir. Konflik tanah agraria tak pernah berhenti tertulis dari catatan sejarah, sebuah sengketa yang telah merubah mata air menjadi air mata. Sebuah cerita perampasan yang terus berlanjut sejak era penjajahan. Kisah desa tua itu hanyalah salah satu sebaris keterasingan di wilayah belantara antah berantah yang tak pernah diakui sejarahnya oleh pemerintah. Desa yang telah lama dihuni tak pernah tercatat pengakuannya secara administrasi dan tak ada hak bagi para penduduk untuk melakukan pengelolaan secara mandiri. Kisah perebutan wilayah hutan Babat Sengkan bermula dari tanah partikelir yang dikuasai oleh Belanda sejak masa penjajahan. Dengan sistem tumbang sari sejak masa kuasa para kompeni, para penduduk diberikan hak garap lahan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selepas kemerdekaan dan Belanda telah pergi, sebuah perkumpulan yang diinisiasi oleh beberapa kelompok tani kemudian mengajukan hak pengelolaan secara resmi. Seluas 3.500 bahu di petak Serijati, termasuk hutan yang di dalamnya terdapat makam para penari. 4 tahun berselang, akta hutan adat kemudian diberikan di batas sakral alas Blok Banyugiri. Sayangnya, setahun kemudian, keputusan itu mendapatkan pertentangan karena dalam sebuah catatan, ternyata hutan itu telah masuk dalam rencana perluasan perkebunan. Serijati, yang semula hutan pinus tumbang sari, akan dirubah menjadi perkebunan kopi.